Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan baca kitab untuk mengambil faedah dari kalam ulama. Silakan diperhatikan. Ayyurida bil ibadati wajhallahi wad dunya ma'an. Jadi seseorang beribadah tujuannya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengharapkan keuntungan duniawi. Kaman yahujju liwajahindahi wat tijarati walit tijarati. Contohnya seperti orang yang melaksanakan ibadah haji tujuannya murni karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kemudian sekaligus untuk tujuan tijarah atau bisnis. Jadi ibadahnya satu yaitu haji, tapi tujuannya ada dua. Satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dari ibadah itu. Yang kedua, tijarah atau bisnis. Wa kaman yuqatilu ibtigha'a wajhindahi walid dunya. Atau contoh yang lain seperti seorang prajurit yang yuqatilu berjihad di jalan Allah, tujuannya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Wa kaman yasumu liwajahindahi walil ilaji. Contoh yang lain seperti orang yang puasa tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan kesehatan. Artinya puasa itu diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mendapatkan kesehatan. Wa kaman yatawaddu lis-salati walit-tabarrudi. Atau seperti orang yang berwudu untuk sholat itu kan ibadah untuk mendapatkan ridho Allah, sekaligus litabarrudi untuk mendapatkan untuk dingin, artinya supaya dia lebih segar karena sudah membasuh mukanya, otomatis dia akan merasa lebih segar, lebih fit, lebih bersemangat. Wa kaman yadlubul ilma liwajahindahi walil wazifati. Atau seperti orang yang belajar menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan ijazah. Kemudian ijazah itu dipergunakan untuk melamar pekerjaan Jadi fahada al-aqrabu annahu mubahun. Jadi perbuatan semacam ini menurut pendapat yang paling kuat adalah mubah atau boleh. Jadi teman-teman sekalian, tidak salah kalau kita belajar ilmu apapun itu, ilmu agama, ilmu dunia, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sekaligus untuk mendapatkan pekerjaan, jabatan, atau untuk mendapatkan ijazah. Dan biasanya sesuatu yang kita niatkan untuk Allah, keuntungan duniawi itu akan mengikut. Sebaliknya kalau kita niatkan untuk dunia, ibadahnya pasti tinggal. Lanjut, li'annal wa'ida innama warada fi haqqi man talaba bil ibadati ad-dunya wahdaha. Karena ancaman atau nas hadis atau ayat Quran yang berisi ancaman itu khusus bagi orang yang melakukan aktivitas ibadah tujuannya hanya dunia semata. Kalau yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya ini kan dia memang tujuannya ibadah sekaligus untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Jadi ada dua. Kalau yang dilarang itu adalah jika kita melakukan aktivitas ibadah seperti belajar, sholat, haji, tapi tujuan kita
murni hanya untuk untuk mendapatkan keuntungan duniawi, tidak ada diniatkan untuk ibadah, maka itu haram. Itulah maksud dari semua nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa haram melakukan ibadah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau suatu aktivitas ibadah kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah sekaligus untuk mendapatkan keuntungan duniawi, itu tidak masalah. Wali annallaha rattaba ala katsirin minal ibadati manafi'a dunyawiyatan ajilatan. Alasan lain, karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menjelaskan keuntungan-keuntungan duniawi yang didapatkan oleh seseorang apabila dia melakukan ibadah. Misal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya makhrajan, pintu keluar atau solusi atas segala persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasiba, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maksudnya begini teman-teman sekalian, takwa itu kan meninggalkan larangan Allah dan menjalankan perintah Allah. Perintah itu seperti puasa, haji, sholat, itu kan ibadah. Kemudian di sini Allah sebutkan salah satu manfaat di dunia ini adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasiba. Allah akan bukakan rezeki baginya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, niatnya untuk ibadah kepada Allah sekaligus untuk mendapatkan kemudahan, mendapatkan rezeki di dunia, itu tidak masalah. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.